Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu kembali bersama saya Silvi di podcast channel YouTube STH Pasundan Sukabumi. Nah, mediasi itu merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang memang sifatnya netral, yaitu mediator. Nah, dalam hal ini mediator tidak bisa mengintervensi keputusan para pihak yang bersengketa, tapi mediator hanya menjembatani para pihak, di mana para pihak ini nantinya akan mencapai kesepakatan, untuk diterima oleh kedua belah pihak. Nah, di studio kami sudah hadir alumni kami bernama Ibu Yesi Dinasari SHMH. Beliau ini merupakan dosen, kemudian juga advokat dan juga mediator di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Kita langsung sapa saja beliau. Sampurasun Ibu Yesi. Halo, selamat Boleh sore. Dong, disapa dulu sobat hukumnya. Sobat hukum channel YouTube STH Pasundan Sukabumi. Selamat sore. Iya. Ya. Terima kasih Ibu Yesi atas waktunya. Dengan di mana senang kita hati. di sini akan membahas mengenai pengalaman Ibu Yesi Betul. terkait bertugas sebagai mediator. Oke, Ya, baik. kita berbagi pengalaman dong Bagi ya Bu pengalaman ya. di bincang Nah, alumni ya. Iya betul. Iya. Terkait Ibu Yesi menjadi mediator nih, awal mula tercetus ting menjadi mediator itu gimana sih? Sebetulnya nggak ada rencana awal ya gitu. Saya waktu itu kebetulan ada rekan dosen juga yang memang pernah mengambil pendidikan mediator. Jadi sebelumnya saya nggak paham gitu mediator tuh apa dan tugasnya bagaimana gitu. Kemudian saya baca share-nya yang waktu itu adalah nggak boleh sebut ini ya. Iya nggak boleh. Iya, jadi itu ada Law School and Government salah satu inilah ya, salah Iya. satu untuk pendidikan mediator, di mana saya baca kemudian spesifikasinya, kemudian narasumbernya. Pada saat itu saya nggak berpikir dulu gitu, mediator tuh untuk apa. Tapi memang satu profesi yang profesional, harus ada pendidikannya, harus ada ujiannya, Iya. harus ada sertifikasinya, dan harus ada ujian Berapa lama tuh Bu kompetensinya. Yesi? Itu 40 jam. 40 jam. 40 jam sekitar ya satu harinya itu ada 8 jam. Luar biasa ya. Iya, dari Itu pagi ke malam. Kalau jadi mediator latar belakangnya harus sarjana hukum apa memang harus dari bisa dari yang lain maksudnya? Iya, ini menarik ya. Kalau mediator itu tidak selalu harus dari disiplin ilmu hukum atau prodi hukum aja, tapi Iya. ilmu-ilmu yang lain juga bisa. Oh, berarti sarjana psikologi bisa, sarjana sosial bisa. Betul. Ya. Sarjana pendidikan juga bisa berarti. Iya. Yang penting ada pelatihannya dulu Iya, ada dan pelatihan. bersertifikasi Iya. begitu Karena ya. nanti ranah mediasinya juga akan berbeda gitu, nggak sama. Oh iya, gitu. betul. Nah, Ibu Yasi di Pengadilan Agama pengalamannya selama ini menjadi mediator menangani banyaknya nih menangani masalah kasus apa nih? Apa perceraian kah atau misalnya Perceraian. sengketa waris apa gimana? Sejauh ini yang saya tangani itu terkait cerai gugat. Oh, Itu cerai istrinya gugat. berarti yang Iya, mengajukan gugatan, kemudian cerai talak berarti itu suaminya yang mengajukan Oh, gitu. permohonan Iya. gugatan. Kemudian ada permohonan izin poligami. Oh, ada juga ya. Ada, saya sempat menangani. Kalau untuk permohonan waris dan lain-lain belum, karena Iya, sejauh ini saya baru hampir mau 2 tahun ya, gitu, baru perpanjangan SK yang baru tahun kedua gitu, jadi memang belum terlalu banyak. Oh, yang berarti saya tangani. rata-rata memang sengketa terkait rumah tangga ya. Ya, terkait Banyak juga rumah nggak tangga. misalnya poligami menjadi penyebab itulah biasa Poligaminya mungkin yang memang tidak resmi gitu Oh, ya, iya, karena iya. poligami itu kita ada regulasinya begitu ya, ada aturan hukum yang memperbolehkan selama memang itu dipenuhi prosedur dan aturan-aturan hukumnya gitu. Nah, terkait proses mediasi nih ya sebagai mediator, gimana sih cara awal nih? Awal mula memang nanti Ibu Yesi berusaha untuk suasananya biar jadi kondusif itu bagaimana tuh? Oh, berarti itu Untuk membuat suasana Iya, menjadi iya. kondusif kan kalau mediator itu kan berhadapan dengan Iya. pihak yang bersengketa. itu kayak first love at sight gitu ya. Oh iya. Pertama kali datang gitu ya, berarti kita memang satu kitanya sendiri dulu yang Iya. harus punya positive vibes gitu ya, kitanya sendiri yang harus berbenah dulu ketika kita memang sedang ada
permasalahan atau mood kita sebagai seorang mediator juga kan nggak selalu baik ya hari-hari kita gitu. Tapi upayakan ketika kita masuk ada di ruang mediasi itu, tinggalkan semua permasalahan yang lagi kita punya, kemudian tanamkan aura positif gitu ya, bahwa hari ini kita bisa membantu orang lain gitu, karena kan kita niatnya adalah untuk menjembatani kedua belah pihak yang sedang berperkara, bermasalah gitu, sehingga nantinya mudah-mudahan akan ada jalan keluar yang disepakati bersama. Tapi kalaupun tidak ya minimal ada win-win solution gitu, yang memang kedua belah pihak merasa oh ya ini jalan keluar, tapi tidak harus sepakat gitu ya gitu, karena nanti kan memang ada keputusannya itu yang sifatnya adalah kesepakatan sebagian, berarti memang tidak selalu disepakati bersama. Nah gitu. begitu. Nah sobat hukum, berarti ya mediator itu kan manusia biasa juga ya, mediator itu manusia biasa yang memang tapi ketika menjadi mediator sebagai manusia biasa harus menjaga kenetralisasian ya, netralitas ya, harus menjaga netralitas dan profesionalisme sebagai mediator. Nah berarti di sini gimana, ada trik khusus gak untuk menjaga tadi netralitas seorang mediator, di mana nanti misalnya ketika mendengar dari pihak ini wah sangat menyentuh hati ya, mendengar dari pihak ini pun sama begitu, gimana tuh cara menjaga netralitasnya itu? Ya yang pasti kita nggak boleh baper, nggak boleh gampang baper gitu ya. Jadi ketika kita diberikan berkas pelimpahan gitu ya, bahwa kita harus menyelesaikan, diberikan penugasan untuk menyelesaikan satu mediasi, berarti kita baca profilnya dulu gitu ya, namanya prinsipal, para prinsipal itu para pihaknya. Kemudian kalau misalkan ternyata kita mengenal prinsipal tersebut, diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Dikhawatirkan kita nggak bisa netral ketika kita mengenal salah satu pihak itu, takutnya gitu, karena kita mengenal yang satu nih, kemudian terabaikan kebutuhan prinsipal yang satu lagi gitu. Itu yang paling utama adalah kita kenal nggak nih sama yang akan kita mediasi ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mengenal salah satu pihak atau mungkin dua-duanya kita kenal, lebih baik dilimpahkan dulu ke yang lain gitu. Ya karena kita juga sebagai mediator harus menjaga apa ya? Menjaga sumpah profesi kita juga. Itu bagian dari etika profesi kita. Etika profesi mediator. Nah, terkait tantangan nih, tantangan seorang mediator, di mana memang mediator pun pasti ada harapan idealnya dong. Ya harapan idealnya di mana misalnya ingin mendamaikan. Ingin mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Tapi di sisi lain juga mungkin akan ada pihak yang memang merasa nggak adil gitu ya. Enggan diajak kompromi gitu. Gimana tuh tantangannya menghadapi itu? Tantangannya tentunya nggak semuanya. Kadang memang saya menghadapi juga para prinsipal yang dia rukun, baik sekali gitu ya, sehingga tidak ada permasalahan gitu. Jadi memang mereka merasa, rata-rata ini kasus cerai gitu ya, rata-rata mereka merasa bahwa ini adalah jalan atau upaya terakhir dari mereka gitu, karena sebelumnya sudah pernah berdiskusi dengan keluarga besarnya juga, sudah pernah berupaya didamaikan, tapi pada akhirnya nggak ada titik temu dan memang ternyata keputusannya harus berpisah. Itu rukun sekali mereka ada gitu. Sampai ada yang ribut pun ada gitu. Bisa baik-baik ada. Bisa baik-baik. Sebetulnya pisah baik-baik mungkin nggak ada ya, karena kalau baik-baik nggak ada pisah sih. Tapi mereka itu sama-sama sudah bijaksana dalam menghadapi masalah, karena mereka punya tanggung jawab ke depan gitu, ada anak-anaknya gitu. Ada trik khusus nggak untuk apalagi ngelihat bahasa tubuh para pihak yang bersengketa, apa ini gesturnya tuh udah kelihatan sebenarnya ketika kita menyambut mereka ke ruangan, kita sambut mereka, kemudian supaya emosinya mereka agak turun, kita sapa dulu salah satu, kemudian kita jelaskan gitu ya rulesnya kita, dan harus menekankan di situ bahwa tidak boleh ada kata-kata kasar di dalam ruang mediasi. Kemudian juga diupayakan tidak boleh ada saling menyerang gitu satu sama lain. Tapi ada gak kejadian yang menyerang begitu?
beberapa ada juga. Ada juga ya. Iya, itulah mungkin tantangannya ya kita. Tapi dari experience itu kita jadi jauh lebih jauh lebih tahu gitu ya Di bagaimana luar harus rules dong menghadapi. kalau kayak gitu ya. Wah, Iya. apalagi sampai lempar-lempar kan. Karena emosinya tiap orang tuh kita nggak bisa prediksi juga sih. Oh, iya Kadang-kadang sih. memang tone-nya sudah turun tapi tiba-tiba ke distract satu hal gitu, ribut lagi. Jadi kesepakatannya tunda lagi. Berarti Bu gitu. Yesi pas di ruangan itu bertiga bersama para pihak atau memang ada pihak lain yang misalnya membawa advokat masing-masing atau bagaimana? Jadi kalau langkah awal itu diupayakan hanya para prinsipalnya aja. Oh, iya. Jadi biar mereka itu lebih bebas menyampaikan apa yang mereka mau. Kadang kan kalau ada pendamping atau kuasa hukumnya itu mereka nggak leluasa gitu ya. Iya. Baik dari pihak perempuannya maupun dari pihak laki-lakinya. Tapi kalau misalkan kita pertemukan mereka langsung dan kita ada di tengahnya sebagai penengah, sebagai mediator itu kemungkinan besar gitu ya. Kesepakatan yang win-win solution itu akan kita dapatkan di akhir gitu. Tapi kalau misalkan mereka bawa pendamping gitu ya, rata-rata mereka nggak terbuka gitu. Oh, iya, Nggak terbuka keinginan mereka apa, kemudian yang jadi ganjalan mereka apa, karena itu tadi mungkin agak sungkan, agak Iya, kagok benar. gitu ya. Iya, Dan kadang gengsi kalau depan orang Oh gitu. iya lah. gitu. Apalagi yang namanya ini ya. jadi nggak laki-laki suka lepas, gengsi ya. gitu kan, gengsinya gede gitu. Tapi kan. kalau rata-rata kalau sudah dipertemukan langsung gitu, dua-duanya dihadapkan langsung, ya biasanya suka ada inilah ya, Saling terbuka ya, saling begitu terbuka ya. Saling gitu. terbuka. Ya pada Memang- akhirnya mereka bisa saling memaafkan, walaupun pada akhirnya tetap cerai gitu, tetap berpisah, tetap sepakat untuk cerai, minimal ada beberapa hal yang bisa diakomodir ketika di ruang mediasi itu. Tapi kan memang harus terbuka ya masing-masing ya. Betul. Dalam tahap mediasi itu saling keterbukaan, transparansi begitu Iya, ya. karena sebetulnya banyak masyarakat belum paham bahwa mediasi ini kan sebagai gerbang untuk ke proses selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan di ruang mediasi mereka sudah terbuka, mereka mempermudah, jadi nanti di persidangannya juga nggak akan rumit Oh, gitu. iya, betul Sebetulnya begitu. Oh, iya, Ya. iya. Tapi rata-rata ketika masuk ruang mediasi mereka masih dalam emosi yang tinggi rata-rata gitu. Jadi tanggung jawab kita, tantangan kita adalah menghadapi para prinsipal dengan karakter yang berbeda-beda, Iya, emosi pasti. yang berbeda-beda, Pasti, kepentingan yang itu berbeda-beda pasti. juga gitu. Ya kadang kita juga lagi ada masalah kekewe ya. Iya. Kudu iya netralitas. Iya, betul. Nah, gimana yang dirasakan oleh Bu Yesi ketika misalnya ada transformasi yang memang terjadi dari konflik menjadi damai ya, apalagi misalnya memang ada aja sih ya ketika misalnya birokrasi atau proses mediasi yang sangat rumit begitu. Gimana rasanya itu? Apa pengen? Jadi rata-rata yang ditangani kan di pengadilan agama tuh kasus cerai ya yang Cerai. diajukannya itu paling banyak gitu. Jadi memang nggak menutup kemungkinan juga ada yang pernah damai gitu. Saya pernah menangani yang kasus damai dan itu cukup alot juga prosesnya. Akan tetapi kita sebagai mediator lama-kelamaan itu kan skill kita tuh akan terasah gitu ya. Ini juga mungkin sharing buat rekan-rekan yang lain yang mau jadi mediator juga. Kita bisa learning by experience tuh betul. Iya, gitu betul, ya. betul. Karena kalau jam terbang kita belum banyak, biasanya masih bingung juga gini ini ya. Karena teori itu kalau misalkan udah mateng kita kuasai, tapi skill kita di prakteknya masih sangat kurang gitu ya, itu nggak akan balance. Iya ya, setuju, gitu. Jadi ketika apa ya, kalau tantangannya tadi misalkan kita berhadapan dengan emosi, kemudian juga latar belakang dan kepentingan dari prinsipal yang berbeda-beda, seharusnya kita bisa lebih mempersiapkan diri juga gitu ya. Iya, Kita betul. bisa menilai bahwa oh ini arahnya mau ke sini nih orang gitu ya. Coba nanti kita cari jalan tengah, kan nanti dikasih kesempatan nih masing-masing pihak tuh untuk tahu gitu ya.
kepentingannya yang prinsipal A apa, kepentingan prinsipal B apa, sehingga di situ nanti dalam waktu persekian menit atau persekian detik tuh kita harus sudah muter nih. Oh iya, Iya, pasti. maunya ini ya gitu. Nah kita arahkan ke situ. Harus gitu. pintar membaca Iya, berarti betul, ya. Kayak gitu. cenayang aja. Iya, makanya emosi dan mood kita tuh harus diusahakan stabil gitu. Setuju ya. Seru juga ya jadi mediator ya. Seru, suka duka, Ya suka banyak duka, lah. serba mediator pasti ada aja Iya, lah ya. Tergantung iya. kita bagaimana ya kan mengatur itu semua Iya, begitu ya. betul. Apa jadi mediator pernah jadi pihak yang tersalahkan? Kan sejauh ini kalau secara langsung ada prinsipal yang bilang oh nggak adil, belum pernah, alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu kalau di belakangnya, kalau udah keluar dari ruang mediasi itu kita kan udah nggak ada tanggung jawab lagi ya. Karena selesai dari mediasi itu kan mediasi sifatnya tertutup dan rahasia. Ya. Jadi segala berkas segala macam yang sudah kita tangani itu nggak boleh sampai terlihat atau terketahui keluar gitu. Sudah sih itu aja. Kalau sejauh ini yang berhadapan secara langsung komplain ke saya nggak adil gitu belum ada. Oh belum ada berarti alhamdulillah ya alhamdulillah. selama ini lancar-lancar Iya, belum jaya ada, aja lancar-lancar. begitu ya. Wah luar biasa ya jadi mediator memang, dan waktu pun harus bisa mengatur waktu berarti ya, apalagi Ibu Yasi Ya. dosen iya kan, advokat juga iya, Iya, begitu ya, betul. banyak aja mungkin yang konsultasi. Jadi beda tempat harus bisa kosong dulu. Ya kadang kita lagi di kampus, kemudian ada jadwal ternyata harus mediasi hari ini atau dihubungi mau ada mediasi, ya kita harus selesaikan dulu di sini, kosongkan dulu, kesana kita beda lagi perannya. Iya gitu. betul, setuju ya. Apalagi kita juga punya ini kan, punya anak di rumah, Iya, punya punya kehidupan pribadi. sendiri, ya. Jadi Betul. memang itu semua akan Betul. menjadi warna-warni kehidupan Iya, kita. betul. Yang pasti memang ketika kita bisa membantu orang lain, pasti akan merasakan bahwa kepuasan tersendiri Ya. bahwa kita tuh wah alhamdulillah bermanfaat untuk orang lain begitu ya. Karena Nah, ada reward gitu ya iya, ketika betul. kita membantu menyelesaikan masalah orang lain atau hari ini kita produktif, itu ada kebahagiaan dan juga kebanggaan tersendiri. Iya. gitu. Nah terakhir Bu Yesi, boleh dong pesan moral bagi Pesan teman-teman moral. sobat hukum ya, siapapun itu masyarakat umum, dan juga ayo kita kuliah di sini yuk. Oke, intinya siapapun kita dan apapun latar belakang kita gitu ya, kita harus mau bisa keluar dari zona nyaman, mau memperbaiki diri, mau meningkatkan juga kualitas diri. Yang mungkin di bidang akademisi seperti saya dan juga Bu Silvi itu kan harus mumpuni ya dari segi keilmuannya, harus mau upgrade, Terus belajar dan belajar. sekolah lagi gitu ya. Yang salah satunya nih bagi Akang Teteh, kakak adik, bapak ibu di rumah yang lagi nonton channel YouTube ini, kita informasikan sekaligus sekalian ya. Karena di sini di STH tuh udah mulai buka nih program magister ilmu hukum. Yang tahun ini bukanya dimulai perkuliahannya bulan April. Jadi kalau masih ada yang mau daftar dengan diskon menarik 50%. Bukan Bu beasiswa, Silvi. ada beasiswa ya? Beasiswa next. Tapi kalau sekarang kita masih promosi dan pembukaan perkuliahan pertama itu diskonnya Iya besar banget. beasiswa yayasan kan ya. Yayasan 50% gitu. Ya, Luar jadi biasa ya. affordable banget harganya. Jangan lupa Pokoknya daftar. yang penasaran langsung datang aja ke sini. Tapi kan S1 juga mulai nerima ya, Bu Iya. Yesi. Mulai nerima S1, S2 kalau S2 sudah mau mulai kuliah, Ya. S1 sudah mulai penerimaan karena Sudah mulai penerimaan gelombang pertama Gelombang kita, pertama. ya. Alhamdulillah kita alumninya semuanya keren-keren, tersebar di beberapa Nah, kebetulan Bu instansi nih. Yesi ini satu angkatan juga nih sama saya ya. Iya, Banyak sekali betul. hal-hal yang Banyak kita berarti kenangan udah kita. 20 tahun lebih ya. 20 kita berteman tahun dan kita 2003 masuknya sekarang. aduh jangan dibilangin itu mah tahunnya vintage Ya sekali. kita menipu aja ya Oh sudah. iya ya. Tapi kan kita selalu jiwa muda ya. Iya jiwanya selalu muda. Kayaknya kita angkatan yang menolak tua dan selalu merasa berjiwa muda. Karena kita setiap hari bergaulnya sama murid-murid kita, Oh, iya. anak-anak muda semua, insya Allah ke bawah vibes muda terus. Insya gitu. Allah ya seru Iya, belajar seru. di STH Pasundan Seru, Sukabumi. iya. Ada pesan lain Bu Yasi?
Pesan lain, kita harus bisa jadi orang atau manusia yang memberikan manfaat untuk Iya, orang lain gitu. Itu ya, aja mungkin. oke, karena kesimpulannya ya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang disampaikan kembali Betul. kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, sobat hukum, menarik sekali ya terkait pembahasan mediator ini, tapi karena waktu ya sudah setia menemani kami, nantikan di episode-episode selanjutnya dengan bahasan yang menarik lainnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.